والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lagi-lagi mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya sehingga berkesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah kita, niat kita, rakaat yang kita tunaikan, insyaallah menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tak pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada diri pribadi pada khususnya dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan senantiasa meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pun beberapa yang insyaallah akan disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yakni menghindari ungkapan sia-sia. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan sia-sia, narasi yang kabur, bahkan ucapan yang memancing suasana menjadi keruh dan berakibat frustasi menjadi kayu pada tataran sangat luas. Perihal ini tentu diperparah lagi dengan mudahnya masyarakat mengakses berita melalui jaringan internet serta mudahnya masyarakat mengakses dan berkomunikasi melalui media sosial. Dampak dari media sosial tersebut merata pada semua lapisan masyarakat. Lalu, apa makna kesiasiaan dalam realita kehidupan saat ini, serta bagaimana cara menghindari ungkapan sia-sia tersebut? Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam literatur Islam dikenal bahwa sia-sia disebut dengan lafaz yang bermakna salah atau batil, dan kalimat batil itu sendiri mencakup makna kesyirikan dan kemaksiatan. Pemaknaan ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-72, walladzina la yasma'una al-jurra wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Al-Furqan ayat ke-72. Pemaknaan lain dari kata laba dapat kita temukan dalam bahasa Indonesia seperti perkataan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah atau mengkosong. Kesannya adalah kata yang disungkapi menjadi kalimat yang bagus namun tidak memiliki makna. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam menggunakan kalimat laba dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kalimat lafaz hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yastari al hadis yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha hujuban ulaika lahum adzabun mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna dalam hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu Allah. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran surat Luqman ayat 6. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara menghindari ungkapan yang sia-sia tersebut? Yang pertama, tidak melibatkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Ingatlah oleh kita hadirin sekalian bahwa pandai bergaul adalah baik dan dianjurkan. Akan tetapi dalam menjalin pergaulan harus mampu menghindari dari perihal yang tidak ada manfaatnya.
sering mengucapkan kata-kata sumpah, apalagi dibarengi dengan kata huruf qasam seperti wallahi wa billahi wa tallahi, mungkin dengan maksud meyakinkan lawan bicara. Kita sering mendengar seorang tidak segan-segan mengeluarkan pernyataan yang sesuai dengan sumpah. Bahkan sebagian orang mungkin menjadikannya sebagai lalapan atau kebiasaan dalam setiap pembicaraannya. Sebenarnya kalimat sumpah tersebut boleh saja digunakan apabila saat darurat atau kalimat itu dibutuhkan di pengadilan dalam proses hukum. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari ungkapan yang sia-sia adalah dengan cara menghindari segala macam bentuk kebohongan. Memahami bahwa sesungguhnya kebohongan itu sangat berlawanan dengan keimanan dan sebuah dosa besar. Kebohongan sebenarnya bukan hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga merugikan orang lain yang mempercayai kebohongan tersebut. Kegaduhan, kericuhan yang berunjuk rasa, demo akan muncul, baik kegaduhan politik maupun sosial keagamaan. Bahkan akan semakin kentara dan dapat memunculkan gesekan-gesekan di masyarakat serta memunculkan fitnah dalam agama yang berakibat munculnya kerusuhan yang ternyata bermula dari kebohongan. Mari kita simak sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Ayatul munafiqi salasu iza hadatsa kadzab wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina akhar. Tanda-tanda orang munafik ketiga yaitu apabila ia berbicara ia berbohong, apabila ia berjanji yang mengingkari janjinya, dan apabila ia percaya ia berbuat khianat. Lalu yang keempat, hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikir sebelum berucap. Pikirkanlah terlebih dahulu dengan baik sebelum Anda mengucapkan segala sesuatu yang ingin Anda ucapkan. Andai kata menurut Anda baik, maka ucapkanlah. Jangan sampai peribahasa orang bijak mengenai diri kita. Pikir dahulu pendapatan, sesaat kemudian tak berguna. Jangan tergesa-gesa dalam berucap. Jangan terburu-buru dalam ungkapan setuju. Pertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan mudaratnya. Pertimbangkan keampuhan dan risiko terhadap diri maupun orang lain. Apabila hasil timbang akal tersebut dapat membawa mudarat bagi diri maupun orang lain, lebih baik turunkan. Tahanlah dari ungkapan kalimat tersebut sehingga keselamatan terjaga dengan ucapanmu sendiri. Dalam hadis disebutkan salamatul insani fi lisan, selamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang harus kita jaga agar terhindar dari ungkapan sia-sia, yaitu dengan jauhi ujaran keji dan kebencian. Ungkapan keji ini ibaratkan dalam agama salah seorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaktabukum badan ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahi maita fakarrikum wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Dan janganlah kalian saling mengunjing. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu berjijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Begitu juga ungkapan fitnah harus segera dihindari, karena fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari